sakit. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai adab kepada orang tua dan guru. Kita juga sudah ulangan harian, maka hari ini kita akan belajar mengenai kita meneladani kisah Nabi Ayub. Karena di bukunya itu tentang Nabi yang berbeda, maka materinya itu dari saya. Yang pertama yaitu adalah tentang Nabi Ayub alaihissalam adalah putra bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi beliau merupakan keturunan dari Nabi Ishaq dan juga Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ayub itu terkenal dengan kesabarannya dan juga ketaatannya, sehingga para malaikat-malaikat di surga itu selalu membicarakan tentang kesabaran dan juga ketakwaannya. Jadi dalam kehidupan yang sejahtera dan juga makmuran, beliau juga memiliki banyak harta, baik itu juga dalam harta benda maupun juga ternak. Hewan ternak Nabi Ayub yang jumlahnya itu sangat banyak dibinasakan, sehingga sebagian hartanya telah menghilang. Pada ujian ini Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah dan meyakini bahwa segala harta yang ia miliki itu merupakan titipan dari Allah dan Allah bisa kapan saja mengambilnya kembali. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah iblis dan pembantu-pembantunya mendatangi putra-putranya. Di saat putra-putra Nabi Ayub itu berada di sebuah gedung yang besar, para iblis dan pembantu-pembantunya itu merobohkan tiang-tiang penyangganya, sehingga bangunan itu roboh. Kemudian bangunan itu menimpa semua anak-anak Nabi Ayub, sehingga semua anak-anaknya itu meninggal dunia di tempat. Pada saat itu, apakah Nabi Ayub sudah menyerah untuk bertakwa? Tentu saja tidak. Nabi Ayub tetap bertakwa dan tetap yakin bahwa semua itu pasti ada hikmah di baliknya. Pada saat itu Nabi Ayub walaupun dalam keadaan yang bersedih dan juga kehilangan semua anak-anaknya, Nabi Ayub tetap kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya di tanah sehingga nanti akan muncul air dari tanah. Nah, Nabi Ayub diminta untuk meminum air tersebut sekaligus untuk menggunakannya sebagai air untuk mandi. Dari situlah Nabi Ayub kembali bugar, sehat dan wajahnya lebih tampan dari sebelumnya. Ya, dicambuk sebanyak 100 kali. Dicambuk sebanyak 100 kali. Akhirnya Nabi Ayub meminta pertolongan kepada Allah. Apakah beliau harus benar-benar mencambuk 100 kali? Hanya Allah berfirman untuk mengambil 100 batang lidi dan kemudian mencambukkannya 1 kali kepada istrinya. Dan itulah yang digunakan untuk memenuhi janji yang beliau buat pada saat istrinya dulu jadi dari sanalah sebuah kisah Nabi Ayub, seorang nabi yang dibicarakan oleh para malaikat mengenai kesabarannya, ketakwaannya dan juga keimanannya kepada Allah, baik saat beliau memiliki harta benda, keluarga yang sejahtera maupun semuanya, sekalipun saat beliau tidak memiliki apapun. Oke. Mungkin ada pertanyaan mengenai kisah Nabi Ayub pada hari ini? Karena tidak ada, maka kita akan lanjut dari tugas kelompok, yaitu karena kalian sudah duduk secara berkelompok, maka hari ini kita akan mengerjakan LKPD.
Aku noli. Pembelajaran hari ini apa yang kalian tangkap dari kisah yang sudah saya paparkan tadi? Kesabaran. Oke, selain kesabaran apa lagi? Kesabaran. Ada lagi? Bersyukur. Bersyukur. Oke. Percayaan. Kenapa percayaan? Ujian. Dari kisah Nabi Ayub itu kita bisa belajar seperti ini. Memiliki banyak harta, benda, masih juga keluarga yang makmur. Jangan lupa selalu untuk bersyukur. Bersyukur itu bisa diawali dengan hal yang paling sederhana. Contohnya paling kecil adalah saat bangun tidur kalian bisa bersyukur karena apa? Karena masih bisa melihat dunia. Karena saat bangun tidur itu kita masih diberikan nafas dan juga kesempatan untuk menjalani kehidupan. Kemudian ada lagi, kita bersyukur karena bisa bernafas secara nafas gratis. Kan ada kalau oksigen itu kita harus bayar, kan kita pasti menghabiskan bertanya-tanya. Kalian sudah pernah bersyukur karena diberi oksigen dan juga bernafas? Alhamdulillah. Jangan lupa setiap hal kecil yang kita alami itu kita harus bersyukur. Artinya setiap cobaan yang kita alami itu semuanya itu pasti sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Jadi Allah itu tidak akan memberi cobaan kita di luar batasan kita. Tapi ingat, setiap cobaan itu jangan langsung mengeluh. Tapi setiap cobaan itu kalian pahami, kalian syukuri karena masih diberikan cobaan. Dengan kata lain, Allah memberi cobaan kita karena Allah masih menyayangi kita. Jadi pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada satu dua pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, biar saya yang tanya. Oke. Aziz, Alin, ujian setelah kehilangan harta benda yang dialami oleh Nabi Ayub adalah ujian apa? Oke, keluarga. Keluarganya yang seperti gimana? Coba dijelaskan. Ya, coba didengarin dulu jawabannya Alin ya. Anak-anak dan saya keluarganya, mereka meninggal dunia sampai sudah nabrak dia
Kusuma bisa dijawab bagaimana Nabi Ayub memenuhi janjinya saat berjanji akan mencampur. Bisa dijawab Kusuma? Saya. Oke, Ozi, gimana jawabannya? Soyo 100. Coba pakai bahasa yang lebih bagus lagi, gimana jelas? Pakai bahasa Indonesia 100 biji gitu. Satu cambungan. Oke, betul. Jadi janji Nabi Ayub dipenuhi dengan mencampur istrinya 1 kali menggunakan istri dari Nabi Ayub karena tuh bekerja di berjual roti. Nah, mengapa majikannya meminta untuk memotong gunungan rambut? Kali dengan membahas tentang TTS yang sedang kalian kerjakan. Jadi minggu depan nanti saat jam ke-3 dimulai langsung duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk membahas tentang TTS tersebut. Sekaligus membahas tentang poin-poin yang ada dalam kisah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jangan lupa lembaran dari materinya dibawa minggu depan. Kalau mau di fotokopi bisa di fotokopi yang punya perwakilan kelompok itu. Untuk pembelajaran hari ini, ya itu sudah di fotokopi. Pembelajaran hari ini bisa selesai. Terima kasih dan semangat selalu ya untuk pembelajarannya. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini kan musimnya musim hujan, banyak yang batuk ataupun pilek. Udah batuk, Mbak. Kalau batuk berarti harus lebih banyak istirahat dan juga jangan minum es. Kemarin tuh dikasih es, Mbak. Minumnya moli. Oke, terima kasih untuk semuanya tentang pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.